suatu bencana yang bisa terjadi kapan saja, bahkan di sekitar kita. Seringkali, kebakaran berawal dari hal kecil yang dianggap sepele, seperti korsleting listrik atau kelalaian saat menggunakan api. Namun, jika tidak segera ditangani, api kecil tersebut bisa berubah menjadi bencana besar yang membahayakan keselamatan jiwa dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Halo, kami dari kelompok 3 Program Studi Administrasi Publik Universitas Bina Bangsa. Kelompok kami terdiri dari Siti Safina, Ajeng Pratiwi, dan Firya Alnabila. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami lebih jauh tentang manajemen bencana kebakaran, mulai dari langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi, kesiapsiagaan saat menghadapi situasi darurat, hingga upaya penanganan dan pemulihan setelah kebakaran. Harapan kami, video ini tidak hanya menjadi tugas perkuliahan, tetapi juga bisa menjadi media pembelajaran yang bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua akan pentingnya kewaspadaan dan kepedulian terhadap bencana kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Beberapa penyebab kebakaran yang sering terjadi antara lain korsleting listrik, penggunaan peralatan elektronik yang tidak sesuai standar, kebocoran gas, serta penggunaan api terbuka tanpa pengawasan. Dampak kebakaran sangat luas dan kompleks. Selain kerusakan fisik seperti rumah dan fasilitas umum, kebakaran juga menimbulkan korban jiwa, luka-luka, trauma, psikologis, kehilangan mata pencaharian, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak. Tanpa pengelolaan yang baik, kebakaran dapat menjadi bencana berulang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan manajemen bencana yang mencakup tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitas dan rekonstruksi dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada tahap mitigasi. Mitigasi merupakan langkah awal dan paling penting dalam manajemen bencana kebakaran. Tujuan utama mitigasi adalah mengurangi risiko dan dampak kebakaran sebelum bencana terjadi. Upaya mitigasi kebakaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahannya. Kedua, melakukan pengecekan instalasi listrik secara rutin dan menggunakan peralatan listrik berstandar SNI. Ketiga, menghindari penggunaan stop kontak berlebihan dan kabel yang rusak. Keempat, menyediakan alat pemadam api ringan di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Yang lima, terakhir, menata lingkungan agar tidak dipenuhi bahan mudah terbakar. Hadapi kebakaran jika sewaktu-waktu terjadi. Tahap ini menekankan pentingnya perencanaan dan latihan sebelum bencana datang. Langkah kesiapsiagaan kebakaran meliputi: pertama, menyusun rencana evakuasi dan mengenali jalur keluar darurat. Kedua, menentukan titik kumpul yang aman dan mudah dijangkau. Ketiga, membentuk kelompok atau tim siaga kebakaran di lingkungan sekitar. Keempat, menyediakan perlengkapan darurat seperti masker, senter, kotak P3K, dan air bersih. Kelima, melakukan simulasi evakuasi secara berkala agar masyarakat tidak panik saat kebakaran terjadi. Dengan kesiapsiagaan yang baik, masyarakat akan bertindak cepat, tenang, dan tepat dalam menghadapi situasi darurat. Tahap tanggap darurat. Tahap ini dilakukan ketika kebakaran sedang berlangsung. Pada tahap ini, keselamatan manusia menjadi prioritas utama dibandingkan penyelamatan harta dan benda. Tindakan yang perlu dilakukan pada tahap tanggap darurat antara lain: yang pertama, segera melakukan evakuasi ke tempat aman sesuai jalur yang telah ditentukan. Kedua, memadamkan api awal menggunakan alat pemadam jika kondisi masih aman. Yang ketiga, menghubungi petugas pemadam kebakaran dan aparat terkait. Yang keempat, memberikan pertolongan pertama kepada korban luka atau sesak napas. Dan yang terakhir, menjaga komunikasi dan koordinasi antar warga serta petugas. Respon yang cepat, terkoordinasi, dan tepat dapat mencegah kebakaran meluas dan menekan jumlah korban. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tahap penting berikutnya. Tahap ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, sosial, dan psikologis masyarakat yang terkena dampak. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi: yang pertama, pendataan kerusakan bangunan dan jumlah korban terdampak. Kedua, penyaluran bantuan logistik, kesehatan, dan dukungan psikososial. Ketiga, pembersihan puing-puing dan perbaikan lingkungan. Keempat,
pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum dengan standar keamanan yang lebih baik. Yang terakhir, evaluasi penyebab kebakaran sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan ke depan. Pemulihan yang baik akan membantu masyarakat bangkit dan membangun kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan. Kebakaran seringkali datang tanpa peringatan, bukan karena kita tidak mampu mencegahnya, tetapi karena kita sering merasa itu tidak akan terjadi pada saya. Padahal satu tindakan kecil seperti lalai mematikan listrik atau mengabaikan bahaya api bisa berdampak besar bagi keselamatan banyak orang. Melalui video ini, kami ingin mengingatkan bahwa mitigasi bencana kebakaran bukan sekadar teori, melainkan kebiasaan sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa. Dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kepedulian bersama, risiko kebakaran dapat ditekan dan dampaknya dapat diminimalkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari lingkungan terdekat. Lebih waspada, lebih peduli, dan lebih siap menghadapi kebakaran. Karena dengan mitigasi yang baik hari ini, kita dapat mencegah bencana besar di masa depan.